Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya masih dapat kita berkumpul di halaman kantor lurah Pintu Padang 1. Salawat berakaikan salam tidak lupa kita sanjung tinggikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya di hari kemudian kelak. Yang kami hormati Bapak dari Babinsa Koramil Batang Angkola, yang kami hormati Bapak Babin Kamtimas dari Polres Kabupaten Tapan Selatan, Bapak Ibu Kasih Sekretaris Lurah beserta staf Kelurahan Pintu Padang 1, dan Bapak Ibu yang kami banggakan, terima kasih telah hadir di lapangan kantor lurah yang berbahagia ini. Mungkin sebagian ada yang kenal, sebagian belum. Pertama, perkenalan di Jerote Bapak yang udah audison sabulan pas dilantik sekdua. Sebelumnya usia kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapan Selatan. Warna Ahmad Yunan Sahlubis SSTP. Ada burung besar itu P. Murid cara nang menambah memang. Anak dua, na paling pagoda 4 tahun. Nomor 2 na sada 1 tahun. Anak lain 2. Ang mungkin perkenalan sampai di si Majolo. Kita sosialisasi tentang masalah vaksin. Aku menurutku Bapak dan Ibu memang mau bodoh masalah vaksin. Tapi mungkin kita di zon batas kita bahas masalah ya sina tercapai target vaksin di kelurahan Pintu Padang Sadau. Anggo mungkin sosialisasi masalah vaksin mungkin membuat malam Bapak dan Ibu daripada na jumlah juga. Anggo mempersingkat acara mungkin kita bahas Bapak na menjadi masalah di Wargata Binasura vaksin. Batas may tabahas dan angguna adibutukan naroon kesehatan guru matuzon. Mungkin a few moments later. Atas kesempatannya. Yang pertama, syukur ucapkan Tuhan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ngandung ngangalihin kesehatan kesempatan kita dapat berkumpul dan memenuhi undangan di Pak Lurah untuk hadir di halaman ataupun halaman kantor lurah pada orang. Selamat beri salam atas anjuran seluruh kira Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang hormati, dapat tentang sekolah ataupun yang mewakili, yang kami hormati Pak Kapolsek atau yang mewakili dalam hal ini Babinsa. Terus yang kami hormati Pak Ramil ataupun yang mewakili yang kebetulan diwakili oleh Babinsa, dan bapak-bapak dan ibu-ibu yang sengaja kami undang melalui undangan resmi dari Pak Lurah yang sudah berkenan hadir untuk memenuhi undangan kami. Walaupun sebenarnya saya yakin tidak sedikit ini yang diundang, tapi barangkali bapak-bapak dan ibu-ibu lah yang masih berkesempatan untuk hadir. Pertama-tama aku perkenalkan diri, mungkin Pak menanda karena aku bisa mulai tahun 92 di Pintu Padang. Aku melapor jadi petugas di Puskesmas Pintu Padang tanggal 24 Agustus tahun 1992. Jadi sekitar 20 tahun sama gitu. Kebanyakan umurku di Batang Kolon.
dan aku tidak merasa asing di Batangan Kolak. Ya, pengalaman di Batangan Kolak, aku asal usia Padang Kolak, tepatnya Polosan Nadiang, Kabupaten Padang Lawas, Palas. Tapi aku hidup di Batangan Kolak, mungkin di Batangan Jolos, aku lahir sebagian. Ya, aku menuntut 10 tahun itu tinggal. Ya, jadi aku merasa asli halak pisau. Dan alhamdulillah, sudah pemikiran berbeda melalui puskesmas dan Hukarida Hotbi Batangan Kolak, ex Batangan Kolak. Najolo wilayah sampai itu Bulu Gading, sampai di Bulu Gading sampai itu daerah Botaknya. Pada saat ini desanya sekitar 100 sekian. Nah, sesuai perkembangan atau pembentukan kecamatan baru. Jadi kita Bapak Ibu sekalian juga tuan menunggu kecamatan sendiri. Ada kalau mau tanya sebarna. Kecamatan beda. Nah, jadi Najolo Batangan Kolak Sude, sendiri, tapi atau Angkola Moratai. Puskesmas ada dong. Puskesmas pintu Padang. Jadi kami mohon pelaksanaan vaksin di 2 kecamatan. Setiap desa tentu ada keunikan tersendiri, ada sisi positif dan sisi negatif. Angkau kau benar sangat sangat dia untuk bahas nama hafal. Sangat dia di daerah Torsimita, sangat dia di Tento Pidana. Jadi kita masuk ke fokus masalah vaksin. Aku patut kalian besok sosialisasi di Pintu Padang. Pintu Padang 2 kali di jalan SD belakang Koramil 2 kali aku di sosialisasi. Isanya patut kalian di jalan di kantor lurah kawan. Jadi kita bahas sendiri. Yang pertama masalah susahnya ataupun maulna dirasa saudara-saudara kena adong di Batangan di Pintu Padang untuk menghadiri pelaksanaan vaksin. Halo, sebenarnya pemerintah melaksanakan dasarnya adong kejadian luar biasa. Nah, bukan saja di Indonesia, tapi hampir seluruh dunia mengalami dimana itu penakinan pandemi COVID-19. Nah, pemerintah membuat satu kebijakan untuk melindungi segenap rakyat Indonesia, melakukan pencegahan dengan pelaksanaan vaksinasi. Melakukan pencegahan dengan vaksinasi. Tadi setiap pelaksanaan vaksinasi sebenarnya ataupun imunisasi sebenarnya warna imunisasi artinya kebal. Imunisasi itu pemberian kekebalan kepada orang yang banyak, ya, pemberian kekebalan kepada orang banyak. Tanpa kita sadari sebenarnya vaksin ini sudah beredar di masyarakat kita selama ini setiap bulannya. Setiap ada posyandu. Bapak-bapak, ibu-ibu sering mendengar tiap bulan ada posyandu yang di Pintu Padang ini. Yang satu tempatnya di tempatnya Bidan Erni. Ya, satu lagi di Pintu Padang 2 di Bidan Sidak. Kenal ya? Ya, barangkali ada
ibu ataupun kawan, saudara, bahkan anak kita yang jadi kader, tanyalah mereka apa yang diberikan pada cucu atau anak kita yang umur 1 bulan itu. Sama Pak, namanya vaksin. Itu vaksin juga namanya. Ada vaksin polio, ada vaksin DPT, ada vaksin campak, ada HB0 di sana. Ya. Jadi ada kesalahpahaman saya dengan penyebutan nama vaksin tadi. Jujur, namanya sebenarnya imunisasi. Obatnya yaitu tadi vaksin, betul. Ya, sekali lagi, pelaksanaan ini namanya imunisasi. Ya, pelaksanaan ini namanya imunisasi, obatnya vaksin. Ya. Jadi sama dengan kita, dulunya kita kan anak-anak, sabar. Dulunya kita kan anak-anak, ya sama. Jadi anak-anak juga yang diimunisasi itu, coba diperhatikan, Bapak Ibu sekalian, ya, Bapak Ibu sekalian, di tempat imunisasi ada 10 anak barangkali yang divaksin pada saat itu, ya. Setelah diimunisasi ada yang demam, ada yang tidak, ya. Ada yang demam, ada yang tidak. Artinya apa? Di sana ada penentunya itulah daya tahan tubuh ataupun antibodi. Jadi kita dengan anak kita jolo tidak jauh beda, tidak akan jauh beda dia antibodi waktu dulu kita itu dengan yang sekarang. Ya, kalaupun dia meningkat itu tergantung vitamin yang kita minum, vitamin yang kita konsumsi. Ya, jadi semua dijual kita. Setiap benda asing yang masuk ke badan reaksi di tubuh pasti ada, pasti. Sama dengan kalau kita kehausan, begitu kita minum es sebentar, ya itu akan hilang dahaganya. Itu reaksi. Begitu juga dengan vaksin yang masuk, tubuh kita pasti merespon. Ada organ. Tarsugi saja kita menek, tubuh merespon. Betul tidak? Ada sensor di tubuh kita yang sangat sempurna. Ya, belum para ahli-ahli itu memberi. Pak, Mas, betul. Coba dilihat. Sebelum para ahli itu membuat sensor, kita sudah dikasih sensor. Bapak Ibu tahu tidak? Kenapa itu orang yang pada dahak start? Ada respon lendir, dia melindungi. Lendir itu untuk melindungi. Ya. Mau sebetulin. Ya udahlah, nggak usah dekat aku depan aja lah. Kita jelaskan. Bagus teman aku sih pakai kita memang. Get bapak itu tonga-tonga. Oke, terima kasih. Jadi vaksin sebenarnya hal biasa tadi. Jadi kita begitu mendengar keluar di vaksin ketakutan. Percaya dong halak itu suntik naik saja. Ini masih suntik kita pakai untuk daganak nak umur 1 bulan negosiasi. Tapi masih ada orang tua yang takut dengan suntik yang anak 1 bulan itu. Kamu mulai itu ginjalin kamu nomor posyandu. Kamu suntik naik ini kita pakai itu daganak atau pupuk umur 1 bulan. Halo. Jadi
ada dia. Jadi vaksin masuk G, dia pasti ada reaksi. Dia butuh waktu 28 hari menurut Sinovac untuk menjadi antibodi yang sempurna di awal. Jadi tidak secepat itu dia bereaksi ke tubuh kita, bahan menentukan apa yang kau keluar padahal dan 2 hari berbeda vaksin. Tidak secepat itu. Dia ada fasenya, dia ada waktunya untuk membentuk itu menjadi antibodi. Dia butuh waktu 28 hari. Tentu hari bebas atau sak nafas dia belum tentu membelah diri. Virus yang masuk belum tentu membelah diri. Dia itu infektif. Dia itu virus yang dimatikan. Jadi mau abar tata dua membikin semua di bang. Tentu hari bebas memang semua sak nafas. Aku nanya sudah. Apalagi Sinovac. Sinovac itu sekarang tidak diberikan lagi ke anak yang lebih umurnya 11 tahun 1 hari. Itu diberikan khusus untuk anak umur 6 sampai dengan 11 tahun teh. Begitu orang dewasa bilang Sinovac suntiknya, alah masa sak nafas. Terus terang aja saya pribadi tidak percaya. Karena apa, itulah vaksin yang paling aman. 60%. Efektivitasnya 60%, Pak. Dia tidak begitu menekan kita. Efeknya cuma paling banyak yang ngantuk. Pala malehan, mulut namanya kalau negatif jejot nih suntik pakai. Malah coba kalian cobain. Sekitar 60%. Itu rasa ngantuk aja. Tapi hasilnya biar. Heran kita. Padahal bisa dulu ada antibodi baru. Ada bisa dulu daya tahan tubuh baru. Ibarat ni baterai Pak Najol hijau mobil sendiri. Mararang, macam dia mula. Begitulah kita itu kalau dibentuk antibodi yang baru. Jadi ada biar dia butuh proses, iya betul. Ada kita nomor yang, iya ada, betul. Tapi setelah itu kita bisa menikmati antibodi yang baru. Dan dia sempurna setelah 2 kali. Terus terang untuk ketiga itu penguatan. Di dalam pelaksanaan posyandu juga ada namanya booster. Bukan untuk dewasa saja Pak. Jadi asido kita merasa terpaksa. Iya, pemerintah menginginkan. Ada masyarakat yang terlindungi. Ada kelompok masyarakat yang terlindungi. Jadi menurut bahat yang terlindungi, nasu terlindungi termasuk malak nasu menerima vaksin. Ono menerima pemerintah. Mati lah Bapak. Tidak ada niat yang salah di sana. Tidak ada niat yang jelek. Awal dulu kali Pak divaksin awal. Terakhir di bulan lama tanggal 2. Kita selalu merasa lebih pintar dulu. Mohon maaf, nah dulu tahun 70 gencar nak KB Pak. Kalau bapak-bapak baru mau tolong ikut oleh main KB dan dulu. Tara halak kan Pak, betul kan? Dan dari ibu-ibu siapa yang membayar KB kan? Bayarnya loh, KB mandiri. Pemerintah itu begitu dia selesai programnya nanti, pelan-pelan ini akan mandiri. Kita akan membayar nanti. Betul apa bersama dia sadar, ternyata dihitung-hitung di Jakarta, apa yang kita baca, ternyata Sinovac Pak, sekali suntik saja, sekali suntik tidak berdosis 200.000. Asalnya dia suntik 280. Bapak tahu Moderna itu sekitar $37 US dollar atau 518.000. Sekali suntik. Masuk garing, yakin mau lihat keping meruan dari 500.000 ya, tapi tervaksin ya kan maksudnya dapat dana 518.000 rakyat sekali itu. Kita sudah dibantu 1 juta lu bisa kali suntik. Harganya sekitar 22 mana salah sampai 37 US dollar. Luar biasa itu. Makanya memang dana sangat luar biasa. Artinya untuk melindungi masyarakat. Jadi, ada yang terbiar. Vaksin itu ternyata tiap bulannya sudah ada, ya? Sudah ada di masyarakat, sudah ada di
anak-anak kita sudah tiap bulan pelaksanaan posyandu. Di posyandu itu ada vaksin. Ya, sekali lagi di posyandu itu ada vaksinnya. Beda-beda memang namanya. Oh, sambil lalu menjelaskan ya Bapak Ibu sekalian ataupun anak-anak ataupun adik-adik kami yang baru menikah. Oh, vaksin untuk anak itu sangat penting. Hepatitis polioma, tetes saja. Orang tua namanya. Semuanya punya target. Targetnya itu 100% anak harus tertetes. Anak umur 1 bulan itu harus tertetes dengan polio. Gunanya apa? Untuk menghindari si anak daripada lumpuh lagi. Mati dong lumpuh lagi. Tiba-tiba lumpuh. Kenapa? Otot penggerak, otot motorik saya may pangannya. Nah, markor itu sama tua tanong. Dipatokan. Kenapa pemerintah mencegah? Karena kalau terjadi hal-hal seperti itu akan menjadi beban keluarga. Betul tidak? Akan menjadi beban keluarga, beban masyarakat, beban negara. Karena semua ini dicoba tinggal. Nah, juga dapat kesehatan di mana di jalan. Wah, kayak tadi. Tapi itu ada imunisasi. Di PTHBG atau ini ada kader di sini. Itu gunanya yang paling mau kita sampaikan yang dan memang itu tidak bisa diobati lagi. Terjadinya kepala orang kepala. Tapi aku yakin memang kebaktian nasional sampai bola itu pernah di mana bapak-bapak sekalian makanan ini anak nih Pak udah enak mengalir di sini Magambar sa depan. bisa banget kita minum hospital Tulang ko siya dulu. Siroon. jadi kita dong pemerintah Agak. dari sakit malah bagi Naron. Dari sana ke situ bikin Naron. Ombak diumumkan untuk kita sendiri. Nah, kita. Siapa yang terpaksa dia yang terlindungi nanti bisa berdekung-dekung bison. Mama nomor bisa coba itu tidak bisa. Dia nafsi-nafsi diri sendiri. Nah, jadi setiap orang yang tervaksin dialah yang terlindungi. Nah, do tanak tamai sih. Nah, do alak bagas tai ataupun suamimu nah do ti. Kamu sendiri itu terlindungi. Jadi ulang kita harus Satu waktu ya. tidak bisa kan soal sendiri. Ini naman mas keliling ako ng gating. Siapa yang tervaksin dia yang terlindungi. Efeknya jelas ada. Jauh kelihatan. Tergantung makinan daya tahan tubuh. Ini. Kuncinya satu, apabila pada saat pelaksanaan vaksin ulang mabiar, kalau mabiar imun turun, efeknya ataupun reaksinya lebih hebat tidak. Itu reaksi normal. Nah, yubatan pemalung. Setelah selesai naron proses pembentukan imunnya, sembuh sendiri. Nah, kosediwati pe. Memang prosesnya harus dijalani tergantung daya tahan tubuh. Tergantung daya tahan tubuh. Begitu daya tahan tubuh terkuat, nah dong efeknya. Terasa. Jelas, Contoh anak-anak SMP ya dong itu sama mana? Oh, lo SMP kan. Betul. Habis turun. Apps na. Bermain sekali. Jadi anak SD Ison dulu pa. bahan namarun atau pemberian kemungkinan ya. Dia keluar. Tapi menurut penelitian, aku baca Bapak, Pertama. sekitar 45% disadul rasa sakit kepada tempat penyuntikan.
Oh, Ya. martabak. Ada mah, ya ada. Makanya on tergantung. Nah pertama nak kina daya tahan nak kedua nak. Nama orang kan belum tentu orang divaksin. Kita kemarin nak beli obat jam nak tiba tak pelaan. Kan dia masih sepeda nak bilang langit. Benar kita baca tidak bisa kita pasti. Karena vaksinnya tidak bisa. Di kesehatan itu tidak ada ilmu akal-akal, di sana adanya ilmu pasti. Kalau suntik kon ya jadi on. Galangan bersaudara paksa. Di proses di Benting urapa, Sony dong. benting urapa, benting urapa. Kalau ditapangan pel, gunana. Kalau obat tidur ya, naron mo deko, mulai banget koon. Modok. Kalau penyakit mah, dilehet pel na. Naron sebelum makan makanon. Sudah peral asam lambungnya diminum, dipangan sebelum makan. Sembuh. Artinya tidak menolak huruf B melindungi pangannya nanti. Di kesehatan ini semua nih Pak. Jadi asogari bisa tong sogari ya mimpi kali ditetes kocajo dia sama bentuk pel nama lo jadi semua nonton. Tapi tidak bisa, dia harus disuntikkan. Bukti dah tetes satu daga nanti. Sogari por gratis suntik pernah bisa. Makanya bisa pasti ya. Ada yang melalui orang atau mulut, ada yang harus melalui suntik. Nah bisa ibain atau awal tidak minum basoi sagalas tidak bisa. Dia tidak di proses diperut. Aku juga ada banyak pel ini dia juga hari. No, nggak sadar beban selesai. Bulan naruh na misere, sada na misere, selesai. Nalo jami song mana makari jono. Kami pipak lo jangan. Di pintu Padangan saja. Mulai rok bulan 11 rok walau 20 kali. Oh, loh. Tempat anda? Nah, Nah, perlu di pintu Padang 2. dua. Begitu pemerintah memperhatikan kita merasa sepele. Jadi hitung-hitungannya sangoni mana kinan. Hitung-hitungannya seperti itulah tadi. Yakin jual apa? Para istri kadang tanpa pengetahuan ini bapak ibu kali dah ada usia. Aduh, ya peduli dia nak ni. Karena nama ngarasu inat cukup paturin dia. Jodoh cerita karena. Saru podok vaksin di imunisasi nama berbisa gitu. Dia mencegah adong warna. Di mana sering terjadi batuk rejang. Batuk 100 hari tidak bisa diobati, harus lewat siklus 100 hari. Menjadi sedang dilurahkan. Daga nanti batuk sampai terpenting-penting. Tidak berhenti. Aduh, pernah. Sering begitu kan? Batuk 100 hari. Bisa cegah kenapa tidak? Kenapa tidak? Pernah kita ya. Masih menjalani banyak. Kalau nama dan berdendam di apa ya? Tanya danak di batuk saja lah berarti. Dia harus menjalani yang 100 hari itu. Siklus dia harus 100 hari. Makanya dia harus dicegah 100 hari 3 bulan. 10 bulan sampai 2 hari. Di mana tanggit turun mundur, apabila mau dapat berjatuh. Itu umak banyak malu. Kenapa tidak kita mau dicegah? Pemerintah mencegah saja deh. Ada beberapa penyakit yang bisa dicegah termasuk berarti tidak bisa. Nama bodang ubi. Oh, hepatitis. Hidrosipalus. Oh, ya, hidrosipalus. Oh, mungkin bisa cegah tuh kalau vaksinnya. Penyakit korban. Tapi Gini. Oh, sayang gini. ini nyamuk. Memang tuh. Nyalip kamu sehat. Sampai saudara pertanyaan Bapak Ibu. Ya silakan. Pakai mic dok. Pakai mic mana bolong. Putar lagi. Dasar apa?
Jadi nanti nama Jolo menurut dari kita Jolo menurut ini pasien kesehatan nanti sosialisasi memang masyarakat kita tidak bisa dijawab. Vaksinnya sampai kedua berangkatkan berat dijawab sama ya. Abi tunjuk Pion, ini lakukan lagi. Ini kenyataan surat vaksin yang membenarkan surat ini ya. Apa baiknya? Sekian. Udah membayar. Napa dua? Alapun bahas lagi pak. Mấy cái quyển nếu bạn được tambah na arah na arah. Yang ketiga, on medsos lalu berkembang, tidak bisa terbendung. Itu masalah. Di Sumatera Barat, kenapa lah memungkinkan sarana siapa mau divaksin kalau tak mau tak boleh buat. Jadi sondito dalam lampu diketat, kemah. Jadi itu tim masyarakat. Orang di mana-mana ya, ada pengaman di mana keluar. Kita tuh membagi informasi masyarakat itu. Dapat tulis apa vaksin ini lah. Anggap dengan jumlah rumah banyak. Jadi masalah buat susah menjawab nak. Aku dah pernah cakap kami vaksin, aku dah pernah ni nak. Cuma udah person keterangan ni konita kesehatan. Ada saja artinya dia tersembunyi alai jawapannya. Itu paling sekali kelas pula lah. Tidak akan jawab. Saya coba jawab, Pak. Kalau Bapak nak kelima. Wala ni marang. Bunga kaki upon dogan. Apa bisa nak handle bagi bisa bagi mo. Dari mana, Pak? Transparan kita. Oke, Pak. Kita terbuka. Akan saya coba jawab. Sebenarnya ini masalah di swab juga setelah kita vaksin kedua. Sebenarnya kamu sudah mencoba ekdam ini. Dan saya coba jawab ya. Izin ya Pak Sekdamnya. Gini. Dengan terjadinya pandemi dan adanya otonomi daerah tertentu punya kebijakan tersendiri. Jadi begitu dia punya kebijakan harus swab masuk ke daerah itu, harus swab kalau masuk menyeberang laut, itu otoritas yang sudah diperbolehkan. Kenapa barangkali lintas di sana sangat padat dengan kartu yang tadinya itu. Terus terang aja, setiap surat-surat kita buka menu ya, belum tentu semuanya asli. Ya, kita buka menu. Jadi dengan kesempatan tadilah mereka berharap ada kepastian dan tidak dari fasilitas. Dan itu hak mutlak daerah yang bersangkutan. Begitu kan, Pak Sekdamnya? Ya kan? Nah, begitu juga dengan ke bandara kita. Kalau Bapak tidak mau di swab, jangan menaik pesawat. Naik bus. Ada otoritas, ada peraturan-peraturan tertentu yang harus kita lalui, yang harus kita lewati di tempat ataupun di daerah tertentu. Itu jawabannya tadi. Ada otoritas yang harus kita patuhi kalau kita mau masuk ke situ. Kalau kita tidak mau bayar atau tidak mau bayar, pulang aja. Mereka tetap melaksanakan peraturan. Ano minum kita? Ay lagi. Dan diperbolehkan. Begitu ya? Ya, begitu. Itulah yang pertama. Yang keduanya tadi Pak, masalah katanya dia sakit di input. Kenapa dia tidak datang ke puskesmas? Datang aja ke sana, lapor ke sana. Tidak ada akan kita pungut biaya. Ya. Dan satu lagi perlu saya sampaikan. Sebenarnya di kesehatan ini, makanya saya bilang tadi di sana tidak ada ilmu akal. Di
Di sana bisa kita buktikan nantinya apakah dia itu karena vaksin ataupun karena penyebabnya. Di bulan 5 tahun 2012 saya pernah membaca ada kejadian pembekuan darah setelah vaksin di Eropa di Norway. Tempat di stop itu yang namanya vaksin dengan nomor gas 54 saya nggak salah. Di stop, didatangkanlah ini tim independen bagian forensik, diperiksa lagi sampai 3 bulan, diperiksa hasilnya bukan karena vaksin. Makanya di sini ada tim independen nantinya yang akan meneliti, yang memastikan apakah di sana ada kesalahan dengan vaksin tersebut, apakah di sana ada kesalahan prosedur pelaksanaan penelitian, apakah di sana ada itu kesalahan pemeliharaan vaksin. Jadi tidak seperti yang kita bayangkan, tidak segampang yang kita bayangkan menentukan bahwa itu karena vaksin. Di kesehatan itu anamnese itu menentukan ya. Tapi di kesehatan yang menjadi penentu itu dan penunjang itu untuk satu diagnosa ataupun penentuan itu banyak hal, Pak. Ada laboratoriumnya, ada scan-nya, banyak. Untuk satu penyakit aja. Jadi tidak serta-merta kita bisa mengatakan bahwa ini karena vaksin. Tidak. Saya tidak berani menyampaikan seperti itu karena saya tahu aturan. Orang awam barangkali berani karena memang dia tidak tahu aturan. Dan para dokter-dokter spesialis itu menentukan satu penyakit tadi mereka harus berembuk. Tidak bisa satu orang aja, ini tidak bisa. Di kesehatan itu makanya saya bilang misalnya ilmunya pasti. Kalau khususnya harus dipotong, mereka baru tidak bukan spesialis bedah. Ada yang terjadi ada di sana ahli anestesinya. Banyak hal-hal yang ada lagi ahli sarafnya. Makanya mahalnya orangnya mungkin ada 10, statistik aja mereka mungkin harus kerja 9 orang. Membutuhkan 9 orang. Nah ada ahli bedah kirurgisnya, bedah sarafnya. Jadi tidak seperti yang kita bayangkan mudah-mudah. Di puskesmas kita cuma melaksanakan pengobatan dasar dan darurat tidak berbahaya atau tidak berat. Pintu ada darurat berat, darurat tidak berat, darurat ringan. Ada. Semuanya ada. Kita punya wewenang masing-masing. Apa yang harus kita rujukan di rumah sakit jalan. Jadi kalau lagi bukan kita tidak akan mau mengerjakan. Nah terus tadi apa lagi Pak? Nomor 3. Masalah sosmed ya. Masalah sosmed ini Pak itu makanya kita harus pandai-pandai memilih ataupun memilih mana yang layak untuk kita konsumsi dan kita bacakan. Contohnya, mohon maaf, ada di sini yang pakaiannya macam-macam. Harapan dia apa? Harapan dia biar banyak yang like. Di sana juga Pak ada dagang Pak. Secara tidak langsung kita kan tidak tahu dia buka konten itu apa, dia dapat duit Pak. Nah nanti Bapak baca, Bapak like, Bapak subscribe, dapat. Makanya di sana itu macam-macam. Sedangkan yang terjun aja, dibuatnya dia di videokannya, yang bunuh diri aja di videokannya dia. Terus kita mau ikut gila seperti itu, mohon maaf. Apakah kita harus melike ataupun membaca yang bukannya berkepentingan? Ya. Terus makanya kalau saya menyampaikannya selama saya tidak masuk ke topik harus masuk ke ini, harus mengerti
harus tuntas. Kalau sepotong naruh di dokter Pak, intinya vaksin itu aman. Ya. Sinovac Isanari Pak untuk orang dewasa hanya untuk memenuhi dosis kedua. Nah, jadi dosis pertama Sinovac, Isanari dosis kedua di Sinovac. Untuk dosis pertama, anak umur 11 tahun lebih 1 hari tidak bisa dikasih lagi. Dia harus pakai AstraZeneca. Jadi seperti itu. Terus apa yang harus kita ingat? Ada 2 hal. Yang pertama, vaksin itu untuk menyembuhkan, dan vaksin itu diberikan kepada orang yang sehat. Vaksin itu untuk menyehatkan, dan vaksin itu diberikan kepada orang yang sehat. Orang sakit pada cara itu. Makanya kemudian pemeriksaan screening. Kita tes screening ada beberapa pertanyaan yang sekarang kita nanti. Nah, kami memberi Pak. Begitulah dia itu seluruh Indonesia. Karena kita fotokopi ini seluruh Indonesia berlaku Pak. Ini standarnya. Nanti saru pengusaha hidup dan bapak hidup karena nanti kita saru kok. Ada yang ya kartu kendali untuk anak saya. Ada yang usia kartu kendali untuk ibu hamil. Khusus dia Pak Nasar, khusus dia. Makanya di kesehatan itu dia pergolongan. Ada yang bisa di golongan anak, golongan orang tua, golongan ibu hamil saja ditentukan. Makanya tidak bisa ya pakai akal-akal. Jadi halak kita ini selalu merasa pintar. Dan jangan lupa tahun 2005 barangkali pemerintah sian minyak tanah gas tanah lagi. Yang punya tabung naik. Nari Pak Pame jono bakas pinno di bawah. Kenapa dia tidak berharap? Pada saat dibagi ke dia itu, dia membuangnya, dia merasa pintar sekali pada saat itu. Tapi begitu sekarang, nampaknya mungkin biarpun itu ada mereknya dia punya, dia merasa sangat bodoh sekali. Kita merasa sangat bodoh sekali pada saat sekarang, karena harus beli. Harganya mahal. Kok bisa tabung boras kan? Harga tabung naik. Iya, 200.000. Dari yang buku kebun berkah. Sehingga orang nggak pintar macam dong. Dong kebayang untuk punya. Adong obat boras dan dapat nyanyi kebunnya. Jadi kamu berapa? Benar market. Maka ada lagi kita ini. Lagi semua ini. Barang lagi pintar pada saat sekarang. Baru tunggu temannya. Alah, buah hari ini nanti lewat dia deh. Jadi pada saat dia merasa lebih pintar, baru naruh pesantung baru. Teman-teman, sudah jelas karakter orang kita seperti ini. Jadi dokternya bapak Sofi, walaupun memang yang agak lama, kita selalu merasa semuanya. Kita ingin mempersiapkan payung sebelum bulan. Awal dari kalian anak untuk masa depannya anak-anak. Pada saat kita vaksinkan oleh SMP 28 paling 5 tahun, atau sadarku anak ini yang kita masuk tentara, ada satu teman daftar harus divaksin dosis pertama. Ada boleh. Pada saat itu kita vaksin, dokter boleh bisa naruh dia. Maksudnya mau adong nama arun apa segala macam, boleh ibu. Tapi mau minta mohon maaf tidak. Artinya itu ya, anak itu harus berangkat ke Sibolga sore itu. Mau natar balik itu.
hama jadi nanatnya. Pwede, oh. 3 bulan na ito, Lord. Malah 5 bulan na eh. Lulupang ko 2. Jadi kesempatan nakinan na anong na terbuang ya Pak 6 bulan. Alhamdulillah pada saat ini memang adong kita kan Pak. Begitu kita ke ulang adong kita sana sa telepon mo. Lagi padang. Kung surang ako sa latingan na sa telepon. Bro. Selesai ini vaksin merah sekolah. Dapat maaf. Ini aja. Mohon maaf Pak. Kita berdiskusi kurang lebihnya. Apakah saya minta maaf? Bila saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang unik-unik pas sampai ada masalah. Sudah siang aja loh. Oke, aman. Membawa kendaraan dua ke sini. Iya. Ada apa-apa. Tetapi untuk saya kawan yang ini kan kesudah oleh B, tapi kalau dipakai